Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tema baru dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu tentang demokrasi konstitusional Indonesia, sebuah sistem politik yang dipilih oleh bangsa dan negara Indonesia. Saya akan berbagi tayangan untuk memandu kuliah kita pada kesempatan kali ini. Ya, jadi pembahasan kita adalah tentang sistem politik demokrasi konstitusional Indonesia. Mengapa judul ini atau dalam konteks demokrasi ini ada tulisan tambahan konstitusional Indonesia gitu ya. Kita lihat apa yang akan kita bahas. Ada 4 bahasan, tetapi untuk perkuliahan kita yang bagian pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang makna dan prinsip demokrasi, kemudian hakikat demokrasi Indonesia, dan pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan membahas tentang bagaimana Islam dan demokrasi dan dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Kita lihat yang pertama tentang makna demokrasi. Sebelum masuk ke arah sana, kita lihat memilih demokrasi itu ternyata bukan hanya pilihan bangsa dan negara kita saja. Sebagai sebuah sistem, demokrasi ini telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada hampir sebagian besar negara di dunia. Jadi bukan hanya Indonesia saja ya yang memilih demokrasi sebagai sistem politiknya, tetapi hampir di sebagian besar negara-negara di dunia ini juga telah memilih menerapkan demokrasi sebagai sistem politik kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Kemudian demokrasi ini sebenarnya kalau kita lihat dari istilah dan akar sejarah munculnya istilah itu, maka ada satu tokoh namanya Polybius yang mencoba untuk menyusun kerangka teori tentang bagaimana sebenarnya sistem politik yang ada di negara-negara di dunia ini. Maka Polybius menyusun sebuah siklus di mana sebuah sistem politik itu dipegang oleh berapa banyak yang memegang kekuasaan atau kedaulatannya itu. Misalkan yang pertama, kata Polybius, ini sebenarnya Polybius itu melanjutkan dari apa yang sudah dikemukakan oleh Aristoteles, karena sebelumnya Aristoteles juga sudah mengemukakan atau menjelaskan tentang bagaimana kedaulatan atau kekuasaan itu dijalankan di dalam sebuah negara. Nah, kita lihat di siklus Polybius dan di mana posisi demokrasi gitu ya. Sebuah negara, sebuah pemerintahan atau sebuah sistem politik di mana kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan satu orang, ya, satu orang, ya, satu kekuasaan, itu kata Polybius disebutlah monarki. Nah, monarki ini yang kemudian melahirkan bentuk pemerintahan kerajaan, misalnya, ya. Nah, monarki itu dipegang oleh satu orang, gitu ya. Jadi kedaulatan dipegang oleh satu orang, ya, kekuasaan dipegang oleh satu orang. Tetapi monarki ini adalah bentuk yang baik, gitu ya. Sebab dalam menjalankan pemerintahannya, dalam menjalankan kekuasaannya, sistem politik monarki ini dia benar-benar menjalankan dengan
tugas dan perannya untuk katakanlah menyejahterakan rakyat. Tetapi namanya juga kekuasaan, ya. Kekuasaan kadang kan melenakan. Sering kita sampaikan, sering kita bahas juga bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Nah, ada kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dipegang di satu orang itu. Nah, ketika ada penyalahgunaan kekuasaan yang tadinya menyejahterakan rakyat untuk keadilan, untuk keamanan dan sebagainya, tujuan bernegara, maka monarki itu jatuh sebenarnya. Judul adalah tirani. Tirani adalah sebuah negara yang dipimpin oleh atau kekuasaan dipegang oleh satu orang, tetapi praktek kehidupan bernegaranya tidak lagi berorientasi pada upaya pencapaian tujuan bernegara, upaya pencapaian kesejahteraan rakyat. Lahirlah tirani, di mana satu kekuasaan yang sangat kuat dipegang oleh seorang raja, gitu ya, atau apalah sebutannya, tetapi dalam pelaksanaannya tirani ini tidak berorientasi pada penyejahteraan rakyat, tetapi berorientasi pada kepentingan si penguasa itu sendiri. Nah, dari tirani, kata Polybius, sebenarnya tirani ini juga bisa dihentikan. Ya, dihentikannya bagaimana? Biasanya akan muncul sekelompok orang yang oleh Polybius diberikan contoh ini para bangsawan. Maka lahirlah aristokrat, ya. Para aristokrat yang kemudian melahirkan sistem politik aristokrasi. Aristokrasi ini adalah pemegang kekuasaan berada di tangan beberapa orang. Nah, aristokrasi ini adalah bentuk baik, gitu ya, bentuk baik dari sistem politik. Di beberapa negara boleh jadi aristokrasi dipilih, gitu ya, selain dari monarki dipilih, ada raja sebagai kepala negara misalkan, kemudian ada perdana menteri atau sebutan lainnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Kemudian ada aristokrasi di mana kekuasaan itu diselenggarakan oleh beberapa orang. Nah, ini bentuk baik, dan jika aristokrasi ini terlena dengan kekuasaannya itu, maka dia akan jatuh pada oligarki. Ya. Oligarki adalah kewenangan, kekuasaan, kedaulatan dipegang oleh beberapa orang, tetapi hanya untuk kepentingan beberapa orang saja. Jadi sama seperti tirani. Kalau tirani dipegang oleh satu orang, ini oleh beberapa orang, hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Dari aristokrasi ke oligarki. Nah, monarki dipegang oleh satu orang, tirani oleh satu orang, aristokrasi, oligarki oleh beberapa orang. Nah, kemudian beda dengan demokrasi. Ya. Ketika aristokrasi tadi sudah tidak lagi berorientasi pada upaya menyejahterakan rakyat, maka biasanya ada kekuatan rakyat, biasa disebut people power, gitu ya. Ada kekuatan rakyat yang menghendaki perbaikan kembali sistem politiknya. Nah, lahirlah demokrasi. Nah, demokrasi itu kekuatan atau kedaulatan itu berada di tangan banyak orang. Nah, kita sering sebut kedaulatan berada di tangan rakyat, gitu ya. Itu demokrasi. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat tentu banyak, gitu ya. Tidak satu jumlahnya, tapi banyak. Nah, persoalannya adalah bagaimana rakyat memegang kedaulatan dan kekuasaan itu, gitu ya, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka demokrasi diatur sedemikian rupa, misalkan melalui konstitusi, maka lahirlah demokrasi konstitusional. Demikian juga sebenarnya monarki juga ada monarki konstitusional. Artinya kedaulatan ada di tangan satu orang, tetapi diatur oleh Undang-Undang Dasar.
Aristokrasi juga demikian, gitu ya. Tetapi ketika tidak lagi beracuan pada konstitusi, maka monarki jatuh kepada tirani, aristokrasi jatuh kepada oligarki. Demikian juga dengan demokrasi. Demokrasi yang tidak lagi mengacu pada ketentuan konstitusi, maka dia akan lahir oklokrasi. Ya. Oklokrasi itu artinya kedaulatan berada di tangan rakyat, di tangan banyak orang, tetapi sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai konstitusi, aturan-aturan yang ada dalam konstitusi Undang-Undang Dasar. Nah, kita negara Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Ya, sampai hari ini kita masih tegas menyebut bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demikian bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang menjadikan dasar bahwa kita menganut sistem politik demokrasi konstitusional, karena di sana dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bahkan setelahnya pasal 1 ayat 3 juga ada penegasan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Dalam konsep negara hukum kita kenal ada nomokrasi. Jadi negara yang berdasarkan hukum. Kita bukan hanya berdasarkan hukum, tetapi demokrasinya juga berdasarkan konstitusi, diatur menurut Undang-Undang Dasar. Baik, itu Siculus Polybius sebagai dasar bagaimana sistem politik yang diterapkan di negara-negara di dunia. Ya. Kita memilih demokrasi. Nah, baik, selanjutnya sebagai sebuah konsep secara garis besar demokrasi biasa kita maknai ya, secara bahasa dari asal bahasanya dari demos dan kratos atau kratein. Demos artinya rakyat, kratos atau kratein artinya pemerintahan. Jadi demokrasi secara sederhana adalah pemerintahan rakyat, pemerintahan di mana rakyatnya memiliki kekuasaan ya untuk menyelenggarakan pemerintahan itu. Baik, selanjutnya ada yang pengertian demokrasi yang sampai hari ini masih kita sepakati ya, dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, yang menyebut demokrasi adalah the government from the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya, jadi pemegang kekuasaan itu sebenarnya rakyat. Ya. Pemilik kekuasaan itu adalah rakyat. Dijalankan oleh siapa? Oleh rakyat. Untuk siapa? Untuk rakyat juga. Nah, persoalannya bagaimana rakyat menjalankan itu? Tadi ada demokrasi konstitusional. Ketika ketentuan Undang-Undang Dasar mengatur, maka kedaulatan ini kemudian diselenggarakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar nanti mengatur siapa penyelenggara demokrasi ini. Maka muncullah ada lembaga-lembaga negara gitu ya, baik kelompok suprastruktur politik yaitu lembaga-lembaga negara maupun infrastruktur politik, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, peranata-peranata yang ada di masyarakat. Nah, kemudian pengertian lain dari demokrasi. Di sini disebutkan demokrasi adalah konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Jadi warga negara dewasa. Konon konsep demokrasi pertama kali ya, penerapannya hanya untuk laki-laki dewasa. Jadi anak-anak dan perempuan itu tidak memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan dulu ya di Yunani kuno. Artinya di negara asalnya ya,
konsep itu pertama kali muncul, awalnya memang mereka yang menjalankan pemerintahan itu ya, memegang kekuasaan di sebuah negara kota waktu itu hanyalah laki-laki dewasa saja, gitu ya. Mereka berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang dipilih. Ini sudah demokrasi perwakilan. Baik. Selanjutnya, pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berserikat. Kemudian pemerintahannya juga menegakkan rule of law, di mana hukum berada di atas segalanya. Ini kita bisa analisis, kita bisa rasakan bagaimana sistem politik demokrasi kita. Apakah sistem politik kita ini sudah, pemerintahannya sudah menjamin kemerdekaan berbicara, bebas untuk berbicara, ya. Kemudian kemerdekaan beragama, bebas untuk memeluk agama, bebas untuk memilih agama, gitu ya, bebas untuk menjalankan aktivitas ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, bebas juga untuk berpendapat, tadi berbicara berpendapat, bebas untuk berserikat, artinya berkumpul, berorganisasi, ya. Dan apakah pemerintahnya sudah benar-benar menegakkan rule of law, di mana hukum menjadi panglima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita bisa analisis seperti apakah wajah pelaksanaan demokrasi kita dewasa ini, gitu ya, dilihat dari definisi dari demokrasi. Kemudian adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas. Bagaimana hak-hak minoritas? Apakah dia dihargai, dia dilindungi, gitu ya? Bagaimana perlakuan minoritas kepada mayoritas? Sebenarnya di negara kita tidak ada istilah mayoritas minoritas, gitu ya. Semua setara, gitu ya. Kita mengakui keberagaman yang ada di negara kita dan tidak memperbesar, oh ini kelompok minoritas, ini kelompok mayoritas. Kemudian yang keempat, masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama. Semuanya memiliki peluang yang sama. Bukankah waktu kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, salah satu hak warga negara adalah mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Karena itu, maka warga negaranya akan saling memberi peluang yang sama, memiliki peluang yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Baik, kemudian ada juga tentang demokrasi ini ada lembaga namanya CISED, ya, dulu di Bandung ini pusatnya, CISED ini memberikan definisi tentang konsep demokrasi. Bagi CISED, demokrasi adalah konsep yang bersifat multidimensional, berdimensi banyak. Bisa dilihat secara filosofis bahwa demokrasi itu adalah ide, norma, dan prinsip. Kemudian secara sosiologis, dia adalah sistem sosial, dan secara psikologis, dia adalah wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Jadi bisa dilihat dari dimensi filosofis, dimensi sosiologis, dan dimensi psikologis. Saya kira ini perlu pengkajian lebih lanjut nanti, ya, bagaimana sebenarnya wujud dimensi-dimensi demokrasi itu, baik secara filosofis, sosiologis maupun secara psikologis, gitu ya, yang mempengaruhi wawasan, sikap, dan perilaku kita dalam hidup bermasyarakat. Nah, selanjutnya teman-teman, ini perkembangan demokrasi. Dalam perkembangannya, demokrasi itu mula-mula demokrasi yang muncul adalah demokrasi langsung. Itu seperti yang tadi saya sampaikan di Athena, di Yunani sana, ya, pada awal munculnya demokrasi itu dilaksanakan secara langsung. Jadi seluruh warga negara yang memiliki hak
karena waktu itu yang memiliki hak adalah laki-laki dewasa berkumpul semua, ya, ketika memutuskan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Mungkin dalam konteks sekarang, kalau contohnya adalah pemilihan misalnya, ya pemilihan kepala desa itu adalah contoh demokrasi secara langsung gitu ya. Nah sekarang bukan hanya desa ya, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, bahkan pemilihan presiden pun dilaksanakan secara langsung. Tapi apakah itu demokrasi langsung? Bukan gitu ya. Itu pelaksanaan dari demokrasi, tetapi praktek demokrasi kita sekarang bukan lagi demokrasi langsung, tetapi demokrasi perwakilan. Jadi kedaulatan itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, salah satunya melalui wakil-wakil rakyat. Ya. Siapa wakil-wakil rakyat itu? Ada yang duduk di DPR, ada yang duduk di DPD, wakil daerah, ada yang duduk di MPR, DPR dan DPD, ya. Ada juga yang di eksekutif, jadi presiden, jadi wakil presiden, ya, para menteri, gubernur, gitu ya. Ada juga yang duduk di kekuasaan kehakiman, ya, para hakim, jaksa dan sebagainya. Itu semua menunjukkan bahwa kita memberikan sebagian kedaulatan kita sebagai rakyat kepada wakil-wakil kita, gitu ya. Nah dulu tidak begitu. Ketika awal muncul demokrasi langsung yang terjadi, kita tidak memberikan kedaulatan itu kepada orang lain, kepada wakil-wakil kita, tetapi kita melaksanakan kedaulatan itu langsung, ya. Baik. Selanjutnya tentang gagasan dasar pemerintah demokrasi. Mengapa pemerintah itu memilih demokrasi? Ya. Di dalam pemerintah demokrasi ada dua hal yang paling utama. Pertama, adanya pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan. Pengakuan siapa? Partisipasi siapa? Partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Kenapa itu harus diakui? Karena dalam sistem demokrasi justru rakyatlah yang memiliki kewenangan, ya, rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan ini misalnya melalui pemilu, rakyat bisa berpartisipasi sebagai pemilih, atau bahkan rakyat bisa juga berpartisipasi sebagai peserta dalam pemilu, misalnya pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati, wali kota, atau pemilihan gubernur, atau pemilihan presiden dan wakil presiden, itu sebagai peserta. Termasuk ketika bergabung di partai politik, gitu ya. Nah, partai politik itu kan peserta pemilu, gitu ya. Nah, berikutnya, jadi itu pengakuan. Makanya kita punya hak untuk menyalurkan suara kita, gitu ya, dalam pemilihan umum. Kemudian yang kedua, adanya pengakuan hakikat dan martabat manusia. Ini yang terpenting. Jadi dalam alam demokrasi, maka pemerintah itu harus melindungi hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Jadi ketika negara mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, tetapi persoalan-persoalan HAM dikesampingkan, tidak ada pengarus utamaan urusan HAM, maka demokrasinya mungkin demokrasi yang semu saja, gitunya, hanya pengakuan saja bahwa kita negara demokrasi, tapi nyatanya dalam perlindungan HAM misalkan tidak berhasil. Bahkan mungkin boleh jadi pemerintah atau negara justru yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ya, jadi banyak hal yang teman-teman nanti bisa analisis dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkembangan kehidupan berbangsa bernegara, berita-berita yang muncul hampir tiap hari itu, bagaimanakah pengakuan terhadap atau perlindungan terhadap hak asasi manusia rakyat kita, rakyat Indonesia. Bagaimana keterlibatan warga negara, rakyat dalam urusan pemerintahan. Oke,
Nah, berikutnya teman-teman semua, ada nilai-nilai demokrasi ini sering sekali dikutip ya. Henry W. Mayo ini mengemukakan ada 8 nilai demokrasi, value of demokrasi ya. Yang pertama, dalam alam demokrasi ada penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. Tidak ada paksaan gitu ya, tetapi secara damai. Kemudian menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Jadi perubahan apapun misalkan yang terjadi dalam sebuah masyarakat itu dilakukan secara damai. Ya. Kemudian pergantian penguasa dengan teratur. Nah, kita secara konstitusional diatur misalkan jabatan presiden itu hanya 5 tahun ya untuk 1 periode. Kemudian boleh dipilih kembali untuk jabatan yang sama 1 periode berikutnya. Jadi ini Pak Jokowi misalkan ini periode kedua ya. Itu ketentuan undang-undang dasarnya. Apakah boleh nanti dipilih untuk periode ketiga? Secara konstitusional sudah tidak boleh, karena Pak Jokowi sudah 2 periode memegang jabatan sebagai presiden. Kalau periode ketiga kemudian dicalonkan lagi untuk jabatan yang sama sebagai presiden, maka secara konstitusional sebenarnya melanggar konstitusi, gitu ya. Itu ketentuan hukumnya mengatur begitu. Tetapi teman-teman perlu juga mengetahui bahwa ketentuan hukum itu, peraturan-peraturan itu lahir dari proses-proses politik di belakangnya. Jadi karena ada proses politik itulah kemudian dia yang akan mempengaruhi bagaimana peraturan hukum nanti yang lahir. Boleh jadi kan begitu ya, boleh jadi ketentuan konstitusinya begitu, tapi ada kehendak untuk menggolkan menjadi 3 periode atau bahkan seumur hidup, ya tinggal diatur melalui perubahan undang-undang dasar. Siapa yang boleh melakukan perubahan undang-undang dasar? MPR. MPR boleh asal ada pengajuan dari DPR misalkan. Ya, sekarang kita lihat komposisi di DPR, banyak yang mendukung atau menolak. Nah, itu persoalan lain ya. Tetapi secara konstitusional sampai hari ini konstitusi kita mengatur jabatan presiden itu 5 tahun 1 periode, boleh dipilih kembali untuk jabatan yang sama 1 periode berikutnya. Gitu ya. Untuk apa? Agar terjadi pergantian penguasa ya, pimpinan dengan teratur gitu ya. Kemudian penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Jadi kalaupun ada paksaan, misalkan negara meminta rakyatnya untuk membayar pajak, mungkin ada proses pemaksaan, dipaksa untuk bayar pajak. Tetapi pemaksaan itu sesedikit mungkin dilakukan, ya, karena prinsipnya nomor 1 itu secara damai dan sukarela. Itu yang harus dikedepankan. Kemudian pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman. Tidak mungkin tidak kita melihat negara kita sebagai negara yang sangat beraneka ragam. Dan keanekaragaman ini tidak bisa dipaksa menjadi satu, gitu ya. Bahasa yang beragam itu nggak bisa dipaksa jadi satu. Ya. Kita punya bahasa Indonesia bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bukan bahasa yang satu. Dipaksa misalkan dari Papua sampai Aceh itu kemudian bahasanya harus bahasa Indonesia semua, tidak gitu ya. Hilangkan bahasa-bahasa daerah, tidak. Bahasa daerah menjadi keanekaragaman yang harus dihargai, harus dihormati gitu ya. Demikian juga dengan budaya-budaya lain ya. Nilai-nilai yang ada yang berkembang di daerah-daerah kita itu nggak mungkin disatukan gitu ya. Jadi harus diakui dan harus dihormati keanekaragaman itu. Kalau pemerintah atau negara gagal mengakui dan menghormati keanekaragaman, berarti unsur-unsur nilai demokrasi ini tidak terpenuhi, gitu ya. Kemudian menegakkan keadilan. Dalam sebuah alam demokrasi harus ditegakkan keadilan. Ya.
ya kita bisa analisis bagaimana keadilan itu ya, dirasakan oleh rakyat bangsa Indonesia sekarang ini. Kemudian yang ketujuh, memajukan ilmu pengetahuan. Ya, dalam demokrasi itu mendorong warga negaranya, rakyatnya untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Setiap rakyat warga negara itu memiliki kebebasan. Tetapi tentu saja demokrasi kita itu boleh jadi demokrasi yang berbeda dengan negara-negara yang lain, terutama dalam hal kebebasan. Karena sekalipun bebas, negara kita menganut kebebasan yang bertanggung jawab. Apalagi misalnya dalam konstitusi kita dijelaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya bahwa kebebasan yang kita miliki itu tidak boleh lepas dari dasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak ada, dengan demikian kita tidak menjunjung kebebasan individual yang serba bebas, gitu ya. Tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, artinya kebebasan yang didasarkan pada nilai norma yang berkembang di masyarakat, terutama nilai dan norma ketuhanan yang Maha Esa atau nilai dan norma agama. Nah, kemudian kalau tadi nilai-nilai demokrasi, kemudian yang sekarang adalah kriteria negara demokrasi ini. Tadi nilainya, sekarang kriterianya. Di sebuah negara demokrasi itu menurut International Conference of Jurists di Bangkok, ya, konferensi internasional para hakim ini di Bangkok, ada 6 kriteria negara demokrasi. 1, perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Ada hak dan kewajiban warga negara yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Nomor 1, oke. Nomor 2, ada badan atau peradilan yang badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kita ada badan peradilan, ya, lembaga-lembaga peradilan, baik untuk peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan tata usaha negara, dan peradilan-peradilan yang lainnya. Badan kehakiman atau peradilan ini harus bebas dan tidak memaksa, tidak memihak, ya, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuatan apapun, oleh lembaga apapun, karena dia lembaga yang bebas, jauh dari berbagai intervensi. Itu syarat nomor 2. Kemudian yang ketiga, ada pemilihan umum yang bebas, ya, bahkan kita asas-asas pemilu itu bukan hanya bebas, langsung, umum, bebas, rahasia, ditambah lagi jujur dan adil, luber jurdil, gitu ya. Itu pemilu kita luber jurdil. Kemudian nomor 4, kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Nah, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar, kebebasan itu, hak itu dijamin, ya. Konstitusi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Bahkan diatur juga bagaimana cara kita menyampaikan pendapat di muka umum melalui undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, kemudian nomor 5, kebebasan untuk berorganisasi. Jadi setiap warga negara di dalam negara demokrasi itu bebas, memiliki kebebasan untuk berorganisasi. Ya. Dan keenam, ada pendidikan kewarganegaraan. Ada pendidikan untuk warga negara. Ya. Pendidikan tentang demokrasi, pendidikan tentang bela negara, pendidikan untuk semakin cinta terhadap tanah air dan bangsanya, gitu ya. Itu ada pendidikan kewarganegaraan. Ini salah satunya. Penyelenggaraan mata kuliah PKN berarti salah satu upaya untuk menunjukkan bahwa, menguatkan bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Oke, itu dari hasil konferensi internasional para hakim juris, ya, di Bangkok tahun 65. Nah,
Selanjutnya, bagaimana demokrasi Indonesia, demokrasi kita? Di sini suatu negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Jelas ya, kita sudah memilih bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Negara yang lain ada yang mengakui bahwa kedaulatan itu bukan di tangan rakyat, tapi misalkan kedaulatan berada di tangan raja, kedaulatan berada di tangan negara, kedaulatan berada di tangan Tuhan, gitu ya. Ada yang sampai seperti itu. Nah, Indonesia mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat, yang artinya kita mengakui demokrasi. Kemudian ciri khas dan pelaksanaan demokrasi itu ya dipengaruhi gitu ya oleh sejarah negara yang bersangkutan. Kita berarti sejarah bangsa kita itu mempengaruhi bagaimana pelaksanaan demokrasi di negara kita. Kemudian kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara kita. Ini artinya bahwa sistem politik demokrasi di negara kita bisa jadi berbeda dengan negara-negara yang lain yang menggunakan sistem politik demokrasi. Karena apa? Karena sejarahnya berbeda, kebudayaannya berbeda, pandangan hidupnya juga berbeda, tujuan yang ingin dicapainya juga berbeda. Sekalipun sama-sama menerapkan sistem politik demokrasi, tetapi dalam prakteknya dia akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini dalam alam demokrasi Indonesia ternyata kita mengalami beberapa proses ya, tahapan pelaksanaan demokrasi. Kita pernah melaksanakan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, di mana kedaulatan tetap di tangan rakyat, tetapi lebih banyak dilaksanakan oleh parlemen, gitu ya. Parlemen itu kalau sekarang sebutannya lembaga-lembaga perwakilan ya, DPR. Kemudian demokrasi Pancasila terpimpin. Dari awal kita menganut sistem politik demokrasi Pancasila ya. Demokrasi Pancasila terpimpin, era demokrasi terpimpin ya. Di zamannya Presiden Soekarno kita pernah menerapkan demokrasi terpimpin. Konon katanya demokrasi terpimpin itu sebenarnya dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi kemudian menjadi bergeser. Demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno ya, walau alam ya. Kemudian demokrasi Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru, era demokrasi terpimpin, era parlementer itu menunjukkan gaya yang berbeda. Sekalipun undang-undang dasarnya tetap sama gitu ya. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar 1950 sementara, dan kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Dan sekarang kita menerapkan demokrasi era reformasi. Ya, sama-sama semuanya sebenarnya demokrasi Pancasila, tapi dalam pelaksanaannya ini berbeda-beda gitu ya. Nah, tentang demokrasi Indonesia ini ada yang menarik dari mantan wakil presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta. Kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa. Maka oleh Muhammad Hatta disebut demokrasi desa itu adalah dasar demokrasi modern Indonesia. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang berciri 3 hal. Ada cita-cita rapat, ada cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ini yang terjadi di desa ya. Ada cita-cita untuk rapat, untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Di dalam rapat itu ketemu musyawarah mufakat gitu ya. Maka selesailah persoalan yang ada di desa itu.
Kemudian ada cita-cita masa protes, artinya ada pengakuan terhadap suara-suara yang disampaikan oleh rakyat, gitu ya, melalui masa protes, berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat, bersuara, itu bagian dari cita-cita masa protes. Dan yang kemudian cita-cita tolong menolong, karena demokrasi kita itu kan demokrasi yang ditandai oleh tadi latar belakang pandangan hidup, latar belakang cita-cita, kemudian latar belakang sejarah, di mana tolong menolong ini tidak bisa dilepaskan dari masyarakat bangsa Indonesia yang gemar tolong menolong. Bahkan beberapa hari yang lalu itu negara kita dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan, gitu ya, karena begitu jiwa tolong menolongnya begitu tinggi. Nah, teman-teman semua, tadi saya sampaikan ada nomokrasi. Selain demokrasi konstitusional, kita juga mengenal ada nomokrasi. Di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Ide tentang negara berdasarkan aturan hukum ini disepakati sebagai pembatas kekuasaan. Ya, jadi untuk membatasi kekuasaan presiden yang tadi 5 tahun itu kan disimpan di Undang-Undang Dasar, dan jelas pasal-pasal tentang pembatasan kekuasaan ini merupakan aturan untuk menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pembatasan itu diatur oleh hukum, ya, bukan oleh kesepakatan politik tertentu, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman semua, dari demokrasi ini kita mengenal demokrasi konstitusional, ya. Tadi saya sampaikan, demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi, di mana pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar menyebut kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kita akan lihat bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Dasar itu, ya, pelaksanaan demokrasi kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar itu kita lihat dalam pilar-pilar demokrasi. Ini yang terjadi di Amerika sebagai perbandingan saja. United States Information Agency tahun 95 merilis pilar-pilar demokrasi, ya. Ada 11 pilar, 1, 2, 3, ya. 11 pilar demokrasi menurut United States Information Agency tahun 95. Ada kedaulatan rakyat, jelas, karena yang memiliki kedaulatan, kekuasaan di dalam sistem demokrasi adalah rakyat. Kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. Siapa yang diperintah itu? Ya rakyat. Jadi yang memegang tampuk kekuasaan itu adalah hasil persetujuan rakyat. Dalam bentuk apa? Katakanlah dalam bentuk dukungan rakyat kepada pemerintah itu melalui pemilihan umum. Ada kekuasaan mayoritas, ada hak-hak minoritas. Kemudian ada jaminan HAM tadi. Syarat utama negara demokrasi adalah adanya jaminan HAM. Ada pemilihan yang bebas dan jujur. Ada persamaan di depan hukum. Ada proses hukum yang wajar, gitu ya, tidak berbelit-belit. Ada pembatasan pemerintahan secara konstitusional, dibatasi masa jabatannya hanya 5 tahun, hanya 3 tahun, hanya 4 tahun dan seterusnya. Ada pluralisme sosial, ekonomi dan politik, ini yang tidak bisa dihindari, bahwa dalam sebuah negara kita akan menemukan keanekaragaman kehidupan bidang sosial, ekonomi maupun dalam pilihan politik, katakanlah seperti itu. Kemudian ada nilai toleransi, nilai pragmatisme, nilai kerjasama dan mufakat. Itu yang menjadi pilar-pilar demokrasi menurut Amerika, gitu ya. Nah, sementara kalau di negara kita melihat inilah pilar-pilar demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya ini
bagaimana demokrasi dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Kalau kita bedah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan demokrasi, maka demokrasi kita, ini kata Profesor Ahmad Sanusi, demokrasi kita itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nomor satu tuh. Ini yang kemudian menjadi pembeda dengan pilar demokrasi yang sebelumnya. Jadi ini saja sudah menjadi pembeda kita, negara Indonesia, dengan negara-negara lainnya, di mana demokrasi kita demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian demokrasi dengan kecerdasan yang berkedaulatan rakyat, dengan rule of law, dengan pembagian kekuasaan negara, dengan hak asasi manusia, dengan peradilan yang merdeka, dengan otonomi daerah, dengan kemakmuran dan yang berkeadilan sosial. Inilah wajah asli demokrasi Indonesia, di mana nomor satu menempatkan ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari demokrasi Indonesia. Di sini esensinya adalah seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI haruslah taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Maka tadi saya katakan, sekalipun di dalam alam demokrasi ada kebebasan, pengakuan terhadap kebebasan, maka kebebasan itu harus sejalan, taat asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada orang yang menuntut kebebasan atas nama demokrasi, tetapi kebebasan itu kemudian melanggar nilai-nilai kaidah ketuhanan yang Maha Esa, maka sebenarnya belum mengacu pada pilar demokrasi di Indonesia. Mungkin pilar demokrasi di negara-negara yang lain, gitu ya. Kemudian demokrasi kita demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi harus dirancang dan dilaksanakan oleh segenap rakyat dengan pengertian-pengertiannya yang jelas, di mana rakyat sendiri turut terlibat langsung, merumuskan substansinya, menguji cobakan desainnya, menilai dan menguji keabsahannya. Nomor 2 ini terbukti teman-teman semua, bagaimana pelaksanaan demokrasi di negara kita. Sebagai contoh misalnya dulu kita hampir tidak mungkin katakanlah pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung di alam demokrasi kita. Tetapi dengan berbagai penelitian, dengan berbagai kajian, dengan berbagai rancangan, akhirnya sejak 2004 kita sudah berhasil melaksanakan pemilihan presiden secara langsung, gitu ya. Jadi demokrasi itu dibangun dengan kecerdasan, gitu ya, dan rakyat terlibat di dalam membangun demokrasi itu, ya. Kemudian demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar ialah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, tadi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kedaulatan itu kemudian dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ya, jelas. Kemudian nomor 4, demokrasi dengan rule of law. Esensinya adalah bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, memiliki akses yang sama kepada layanan hukum, ya. Sebaliknya, seluruh warga negara berkewajiban menaati semua peraturan hukum. Jadi harus seimbang. Kita memiliki hak yang sama, kedudukan yang sama di dalam hukum, memiliki akses yang sama kepada layanan hukum, tetapi sebaliknya juga kita punya kewajiban untuk menaati semua peraturan-peraturan hukum yang ada. Nomor 5 dari pilar demokrasi negara kita berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Ada distribution of power, ya. Di negara-negara lain kita kenal ada separation
of power, pemisahan kekuasaan. Tetapi kita mengenal pembagian kekuasaan. Demokrasi dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu kemudian dibagi kepada pemegang kekuasaan negara, ya, diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar, inilah lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar yang tadi menjalankan kekuasaan negara untuk mengembangkan kehidupan demokratis. Ada di sini Undang-Undang Dasar 45 di posisi paling atas karena kehidupan kedaulatan rakyat itu kan diatur menurut Undang-Undang Dasar. Karena itu dia mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu dilaksanakan. Ada lembaga-lembaga negara pemegang kekuasaan. Di sini ada BPK, ada Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, termasuk ada Komisi Yudisial, ada KPU, ada Bank Sentral, ada kementerian-kementerian negara ini yang di bawah Presiden, ada Dewan Pertimbangan Presiden, ada TNI atau Polri. Di bawah Mahkamah Agung ada badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, atau di Komisi Yudisial. Ini hanya ada di pusat. Komisi Yudisial bertugas salah satunya adalah mengawasi Hakim Agung, ya. Ini di tingkat pusat. Sementara di tingkat daerah ada BPK Perwakilan Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi, ada pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas gubernur dan DPRD. Kemudian ada pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang terdiri atas bupati atau wali kota dan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian di bawah Mahkamah Agung ada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, atau peradilan tata usaha negara, ya. Nah, kemudian ini lembaga-lembaga di mana tadi kedaulatan dibagi kepada ada pembagian kekuasaan, nah dibagi dan didistribusikan, diserahkan kepada lembaga-lembaga atau badan-badan negara. Inilah badan-badan negara yang menjalankan amanat kedaulatan rakyat. Kemudian nomor 6, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi manusia, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Jadi adanya aturan tentang HAM di dalam konstitusi, ya, HAM sebagai ciri sebuah negara demokrasi bukan saja untuk menghormati HAM itu sendiri, tetapi untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Undang-Undang Dasar sudah mengatur sedemikian rupa penghormatan dan penghargaan pelindungan terhadap HAM di pasal 10 bab 10 Romawi A dan pasal 28A sampai 28J. Semuanya mengatur tentang hak asasi manusia. Seperti beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas tentang hak asasi manusia. Baik, yang ketujuh, teman-teman, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Lembaga peradilan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen. Di muka pengadilan, semua pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Tidak ada perlakuan-perlakuan yang berbeda. Mestinya begitu, ya. Tidak ada perlakuan yang berbeda. Baik, nomor 8, demokrasi dengan otonomi daerah, ya. Kita lihat di pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
Dalam sistem pemerintahan daerah, setiap daerah diberikan hak yang otonom untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Ya. Maka di sana dikenal ada sistem desentralisasi, gitu ya, sistem dekonsentrasi, dan ada juga dulu sistem sentralisasi. Artinya kekuasaan itu terpusat, ya, dulu terpusat. Sekarang didistribusikan. Setiap daerah memiliki pemerintahan daerah sendiri-sendiri dengan sistem otonomi daerah. Bahkan di beberapa daerah bukan sekedar otonomi daerah, tetapi misalkan di Papua ada otonomi khusus, ya. Di daerah khusus ibu kota juga ada otonomi khusus, ya. Termasuk di daerah Provinsi Aceh, karena daerah khusus, ya, daerah istimewa maksudnya, daerah istimewa, maka di Aceh juga ada ketentuan otonomi khusus yang diberikan untuk Aceh, termasuk di Yogyakarta, ya, di kita di DIY itu karena daerah istimewa, maka ada undang-undang tentang keistimewaan Yogyakarta, gitu ya. Termasuk ya di Aceh, ya, di Aceh, Jogja, Papua itu memiliki otonomi yang khusus, termasuk daerah khusus ibu kota. Baik, yang ke-9 teman-teman, pilar demokrasi menurut Undang-Undang Dasar adalah demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi ditujukan untuk membangun negara kesejahteraan, welfare state, oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Kita bisa cek di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, kemudian juga ada di pasal 34, ya. Di sana diatur tentang demokrasi untuk kemakmuran, ya, membangun negara kesejahteraan. Dan yang terakhir dari pilar demokrasi di negara kita adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Keadilan sosial merujuk pada keadilan peraturan dan tatanan kemasyarakatan yang tidak diskriminatif. Peraturan itu tidak diskriminatif, tatanan kemasyarakatan tidak diskriminatif. Jangan sampai ada aturan tetapi hanya berlaku pada kalangan tertentu saja, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ada aturan tentang larangan melanggar protokol kesehatan. Ternyata aturan itu hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja, tidak berlaku untuk semua, begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa penerapan sistem politik demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di kita ini ternyata masih ada diskriminasi dalam atau ketidakadilan dalam penerapan peraturan dan tatanan kemasyarakatan. Tidak diskriminatif untuk memperoleh kesempatan atau peluang hidup, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, politik, administrasi pemerintahan, layanan birokrasi, bisnis, dan lain-lain yang termasuk di hadapan hukum, ya. Itu demokrasi yang berkeadilan sosial, adil untuk semua, ya. Bahkan keadilan itu harus muncul bukan saja dalam perilaku perbuatan, tapi sudah sejak dari pikiran, kan begitu ya. Nah, persoalannya apakah itu sudah terimplementasikan, terlaksana dalam kehidupan berbangsa bernegara kita? Saya kira itu masih menjadi PR, ya, bagi bangsa dan negara kita. Dan yang terakhir teman-teman, tentang keberhasilan sebuah negara demokrasi. Demokrasi itu bisa berhasil di sebuah negara jika telah tumbuh nilai-nilai demokrasi, ada kultur demokrasi, ada budaya demokrasi, dan ada lembaga demokrasi, ya, struktur politik demokrasinya sudah ada. Yang pertama, nilai-nilai demokrasi atau kultur politik demokrasi. Dia sudah menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi
nilai-nilai demokrasi, pilar-pilar demokrasi itu sudah menjadi sikap dan pola hidup, kata Said, demokrasi secara filosofis, demokrasi secara sosiologis, ataupun demokrasi secara psikologis. Ya. Dia telah tumbuh sebagai sikap dan pola hidup di lingkungan masyarakat. Misalkan penghormatan terhadap minoritas, terhadap mayoritas, penghormatan terhadap mayoritas, penghargaan terhadap minoritas, kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, keadilan dan sebagainya, itu sudah menjadi budaya, ya, sudah menjadi kultur, ya, kultur kehidupan di bangsa kita. Dan itu saja tidak cukup, maka perlu ada lembaga demokrasi, ya, struktur politiknya dalam sistem politik dan pemerintahan. Katakanlah tadi ada lembaga-lembaga penyelenggara negara yang itu bisa masuk ke dalam struktur politik. Maka sebuah negara demokrasi tidak bisa hanya dilihat dari sisi formal, adanya lembaga-lembaga demokrasi, tetapi juga harus dilihat dari sisi substansi budaya atau material yang ada dalam alam demokrasi itu. Kalau baru lembaga-lembaganya saja, tetapi prakteknya jauh dari praktek-praktek demokrasi, maka demokrasinya belum berhasil. Nah, demikian sebaliknya, kalau misalnya baru budaya saja, tapi tidak ada lembaga yang menyelenggarakan kehidupan demokrasi, juga bisa dinyatakan belum berhasil. Keberhasilan demokrasi, jika demokrasi bukan sekedar dalam arti yang formal, terpenuhinya lembaga-lembaga negara, tetapi juga demokrasi secara substansial, ya, artinya budaya demokrasinya sudah melembaga dan sudah menjadi habit, ya, kebiasaan hidup masyarakat, bangsa dan negara, termasuk terutama adalah para penyelenggara negaranya. Saya kira itu kajian kita tentang demokrasi bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya tentang Islam dan demokrasi serta dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.